Dengan keadaan demikian mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka yang bebas tanpa batas membuat hawa nafsu bergejolak dengan sangat keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana awal mula pengenalan alat musik kepada dunia? Apa hubungan musik dan perzinahan pada zaman Nabi Syed? Bagaimanakah cara syaitan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas di lingkungan sekitar kita? Nabi Adam alaihissalam memiliki seorang putra bernama Syed alaihissalam. Beliau adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam atas kesabarannya terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika Habil terbunuh oleh saudaranya. Selama setahun pasca kematian Habil, selama itu pula Nabi Adam alaihissalam tidak pernah tertawa dan bahkan sampai tidak bergaul dengan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan Syed." Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Syed alaihissalam, yang pada saat itu beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing ke jalan yang benar. Selama dipimpin oleh Nabi Syed alaihissalam, kota yang ditinggali kabilah ini menjadi tenang dan tentram. Tidak ada tindak kejahatan yang terjadi. Berbanding terbalik dengan kabilah Qabil yang di dalamnya terjadi kerusakan moral yang luar biasa dan tindak kejahatan di mana-mana. Qabil memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia serakah, sombong dan memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Oleh karena sifat tersebut, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia, di kabilah Qabil inilah terjadi yang namanya tabarruj, yaitu para wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan dengan cara yang tidak pantas. Melihat peluang itu, iblis pun datang ke kabilah Qabil dengan menyerupai bentuk manusia dan bekerja di tukang pandai besi. Di tempat inilah iblis membuat seruling, dan dengan seruling inilah dia mengenalkan bunyi-bunyian dan nyanyian yang tidak ada faedahnya pada semua orang, yang membuat mereka semakin lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabilah Qabil memainkan musik dan nyanyian yang semakin lama semakin keras hingga suaranya terdengar sampai ke pegunungan tempat tinggal Nabi Syed alaihissalam dan kaumnya. Orang-orang kaum Nabi Syed alaihissalam yang mendengarkan merasa bising dan menjadi penasaran karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya beberapa pemuda dari kaum Nabi Syed alaihissalam turun dari gunung dan mengecek apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya di lembah tempat kabilah Qabil bermukim, para pemuda ini mengintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaum Qabil ini. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas, perempuan dari kabilah Qabil memiliki paras yang cantik, sedangkan laki-lakinya kurang tampan. Sedangkan perempuan dari kabilah Nabi Syed kurang cantik dan laki-lakinya memiliki paras tampan. Ketika para pemuda ini melihat para wanita dari kabilah Qabil, mereka takjub akan kecantikannya yang dimiliki oleh para wanita keturunan Qabil. Ditambah mereka tidak menutup aurat dan berdandan secara berlebihan. Akhirnya para pemuda itu kembali ke atas gunung dan mengabarkan
kepada pemuda lain bahwa di lembah sana ada sekelompok perempuan yang cantik. Secara berbondong-bondong para pemuda kaum Nabi Syed alaihissalam turun dari tempat mereka menuju lembah di mana kaum Qabil sedang melaksanakan perayaan. Mereka melihat para wanita yang ada di sana memiliki paras yang cantik. Dengan keadaan demikian mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka yang bebas tanpa batas membuat hawa nafsu bergejolak dengan sangat keras. Alunan musik yang mendayu-dayu yang pada akhirnya membuat mereka melakukan perzinahan dengan bebas sesuka hawa nafsu mereka. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah awal mula terjadinya perzinahan di alam semesta. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik inilah syaitan menguasai mereka. Mereka benar-benar lupa di hari demi hari. Hebatnya hingga hari ini terus berlangsung. Mereka akan membuat suara-suara tersebut semua orang datang dan semua orang mendengarkan. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Banyak orang menyukainya. Itulah zina, perzinahan atau persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu, dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 21, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Syaitan sangatlah pintar dan dia mengerti hati manusia sehingga iblis berfikir, "Aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka." Jadi dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syed alaihissalam memerintahkan, menasihati dan melarang. Nabi Syed hidup beberapa dekade lagi, dan beberapa riwayat ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar nabi menyambung kepadanya, dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Qabil, tetapi Nabi Syed alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa.